Halo, perkenalkan nama lengkap saya Afilanita dengan NIM 1901030068, semester 6 Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pembuktian dari salah satu sifat operasi himpunan. Baik, kita lihat pada slide yang berikut. Jadi di sini yaitu pembuktian sifat distributif atau penyebaran pada operasi himpunan. Jadi sifat yang akan saya buktikan yaitu sifat distributif atau penyebaran. Jadi sebelum masuk pada pembuktian, yang pertama saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan sifat distributif. Sifat distributif adalah sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Sifat distributif juga disebut dengan hukum distributif. Nah, dalam sifat distributif ini berlaku pada irisan dan gabungan. Pembuktian yang pertama yaitu gabungan. Kita lihat yang pertama, anggota himpunan dari A gabung B irisan C sama dengan A gabung B irisan A gabung C. Kita lihat pembuktiannya. Di sini diketahui A gabungan B irisan C sama dengan A gabung B irisan A gabung C. Jika dan hanya jika A gabung B irisan C merupakan subset dari himpunan yang ini yaitu A gabung B irisan A gabung C dan A gabung B irisan A gabung C merupakan subset dari himpunan yang pertama ini yaitu A gabung B irisan C. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan dari kedua himpunan, di mana langkah yang pertama kita akan membuktikan bahwa A gabung B irisan C itu merupakan subset dari A gabung B irisan A gabung C, dan begitupun sebaliknya A gabung B irisan A gabung C merupakan subset dari himpunan A gabung B irisan C. Nah, kita lihat langkah yang pertama. Di sini langkah yang pertama tadi, kita akan membuktikan himpunan dari A gabungan B irisan C merupakan subset dari A gabungan B irisan A gabungan C. Untuk pembuktiannya, misalnya kita mengambil sebarang X elemen A gabung B irisan C. Nah, maka dapat dituliskan X elemen A atau X elemen B irisan C. Berdasarkan definisi irisan, maka X elemen A atau X elemen B dan X elemen C. Kemudian, agar pernyataan X elemen B dan X elemen C benar, maka kita akan lihat pada ketiga pernyataan berikut. Di mana pernyataan yang pertama, jika X elemen A atau X elemen B, maka X elemen A gabung B. Selanjutnya, pernyataan yang kedua, jika X elemen A atau X elemen C, maka X elemen A gabung C. Pernyataan yang ketiga, jika X elemen A atau X elemen B atau X elemen C, maka X elemen A gabung B irisan A gabung C. Nah, dari ketiga pernyataan di atas, kita bisa tuliskan menjadi
X merupakan subset dari himpunan gabungan dari A gabung B irisan A gabung C. Maka kita lihat di sini X elemen A gabung B irisan C. Maka di sini kita bisa peroleh A gabung B irisan C merupakan subset dari A gabung B irisan A gabung C. Maka langkah yang pertama kita peroleh A gabung B irisan C subset dari himpunan A gabung B irisan A gabung C. Nah, kita lihat langkah yang kedua. Pada langkah yang kedua ini kita buktikan himpunan dari A gabung B irisan A gabung C merupakan subset dari A gabung B irisan C. Kita lihat pada pembuktiannya. Misalnya kita mengambil sebarang X elemen A gabung B irisan A gabung C. Nah, maka dapat dituliskan X elemen A gabung B dan X elemen A gabung C. Berdasarkan definisi gabungan, maka kita lihat X elemen A atau X elemen B dan X elemen A atau X elemen C, maka dapat kita tuliskan X elemen A atau X elemen B dan X elemen C. Nah, pernyataan ini akan benar jika kita tulis menjadi X elemen A atau X elemen E dan X elemen C, seperti pada pernyataan yang ini. Selanjutnya kita lihat X elemen A atau X elemen B irisan C. Maka di sini X elemen A gabung X elemen B irisan C, maka kita lihat di atas ini X elemen A gabung B irisan A gabung C, sehingga di sini kita peroleh A gabung B irisan A gabung C merupakan subset dari anggota himpunan A gabung B irisan C. Maka langkah yang kedua kita peroleh A gabung B irisan A gabung C merupakan subset dari A gabung B irisan C. Nah, setelah kita peroleh langkah pertama dan langkah yang kedua, selanjutnya untuk langkah yang pertama tadi kita dapatkan A gabung B irisan C subset dari A gabung B irisan A gabung C, dan untuk langkah yang kedua kita dapatkan A gabung B irisan A gabung C merupakan subset dari himpunan A gabung B irisan C. Nah, berdasarkan dua pernyataan di atas, setelah kita peroleh langkah pertama dan langkah yang kedua, maka dapat kita simpulkan bahwa A gabung B irisan C subset dari A gabung B irisan A gabung C, dan langkah yang kedua A gabung B irisan A gabung C merupakan subset dari A gabung B irisan C. Maka dapat kita simpulkan bahwa A gabung B irisan C sama dengan A gabung B irisan A gabung C, sehingga hasil yang kita peroleh adalah betul atau terbukti, sehingga hasilnya sama. Baik, untuk gabungan sudah dijelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu irisan, di mana kita lihat himpunan dari A irisan B gabung C sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Kita lihat pembuktiannya. Di sini diketahui A irisan B gabung C sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Nah,
Jika dan hanya jika A irisan B gabung C merupakan subset dari A irisan B gabung A irisan C dan A irisan B gabung A irisan C merupakan subset dari himpunan yang ini, yaitu A irisan B gabung C. Nah, setelah itu, langkah yang selanjutnya kita akan membuktikan bahwa A gabung A irisan B gabung C merupakan subset dari A irisan B gabung A irisan C. Begitu juga sebaliknya, kita akan membuktikan himpunan dari A irisan B gabung A irisan C merupakan subset dari A irisan B gabung C. Kita lihat pada langkah yang pertama, di mana langkah yang pertama kita akan membuktikan A irisan B gabung C merupakan subset dari A irisan B gabung A irisan C. Kita lihat pada pembuktiannya. Nah, di sini kita misalkan kita mengambil sebarang X elemen A irisan B gabung C, maka dapat ditulis X elemen A dan X elemen B gabung C. Sehingga berdasarkan definisi gabungan, maka X elemen A dan X elemen B atau X elemen C, agar pernyataan dari X elemen B atau X elemen C benar, maka kita akan perhatikan 3 pernyataan di bawah ini, di mana pernyataan yang pertama yaitu jika X elemen A dan X elemen B, maka X elemen A irisan B. Pernyataan yang kedua, jika X elemen A dan X elemen B. Pernyataan yang kedua, jika X elemen A dan X elemen C, maka X elemen A irisan C. Pernyataan yang ketiga, jika X elemen A dan X elemen B dan X elemen C, maka X elemen A irisan B irisan C atau A irisan B gabung A irisan C. Maka kita perhatikan di atas ini pada sebarang X elemen A irisan B gabung C. Maka di sini kita peroleh A irisan B gabung C itu merupakan subset dari himpunan A irisan B gabungan A irisan C. Nah, pada langkah yang pertama ini kita peroleh A irisan B gabung C merupakan subset dari himpunan A irisan B gabungan A irisan C. Baik, selanjutnya kita masuk pada langkah yang kedua. Di sini kita akan membuktikan himpunan dari A irisan B gabung A irisan C merupakan subset dari A irisan B gabung C. Kita lihat pembuktiannya. Kita misalkan kita mengambil sebarang X elemen A iris B gabung A iris C. Maka dapat ditulis X elemen A iris B atau X elemen A iris C. Nah, berdasarkan definisi irisan, maka X elemen A dan X elemen B atau X elemen A dan X elemen C dapat kita tuliskan dengan pernyataan. Kita lihat X elemen A dan X elemen B atau X elemen C. Nah, ini berarti bahwa X elemen A dan X elemen B gabung C. Maka kita peroleh X elemen A irisan B gabung C, atau dapat kita notasikan sebagai kita lihat dulu pada sebarang X elemen
A irisan B gabung A irisan C. Sehingga di sini kita dapat kita notasikan sebagai A irisan B gabung A irisan C merupakan subset dari A irisan B gabung C. Nah, setelah kita peroleh hasil pada langkah yang kedua, maka langkah pertama dan langkah kedua, yang ini pada langkah yang pertama tadi kita dapatkan A irisan B gabung C merupakan subset dari A irisan B gabung A irisan C, dan langkah yang kedua kita dapatkan dari sini yaitu A irisan B gabung A irisan C merupakan subset dari A irisan B gabung C. Nah, setelah kita peroleh langkah pertama dan langkah kedua, maka dapat kita simpulkan bahwa A irisan B gabung C merupakan subset dari A irisan B gabung A irisan C pada langkah yang pertama, dan A irisan B gabung A irisan C merupakan subset dari A irisan B gabung C dari langkah yang kedua, sehingga diperoleh hasil A irisan B gabungan A irisan C sama dengan A irisan B gabungan C. Sehingga pembuktiannya terbukti, hasilnya sama dengan A irisan B gabung A irisan C sama dengan A irisan B gabung C. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas dari saya. Sekian dan terima kasih.